Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Haryo Wicaksono, kelas 12 MIPA 3, absen 2, tugas lisan yaitu mengenai tentang sejarah Indonesia dari kebijakan ekonomi dan kebijakan politik. Dua kebijakan ekonomi dan dua kebijakan politik. Nah, yang pertama itu ada kebijakan ekonomi pada Gunting Syarifuddin. Nah, pada Gunting Syarifuddin adalah kebijakan yang moneter yang diterapkan oleh siapa? Oleh Syarifuddin itu sendiri saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa Kabinet Hatta II. Nah, pada Gunting Syarifuddin merupakan salah satu usaha yang memperbaiki perekonomian Indonesia pada tahun 1950-an akibat dari agresi yang terjadi pada tahun 1947 dan 1949 yang mengakibatkan laju pertumbuhan Indonesia menjadi berat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan antara jumlah uang dan jumlah barang yang beredar sehingga tidak akan mengalami inflasi nantinya. Nah, menurut Ki Agus Ahmad melihat jika arah kebijakan ini akan menyasar pada penggantian mata uang baru. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi pada sistem Alibaba. Nah, pada sistem ekonomi Alibaba dicetuskan oleh Pak Iskak saat menjabat sebagai Menteri Perekonomian pada tanggal 31 Juli tahun 1953 sampai tanggal 12 Agustus 1955. Kebijakan ini diberlakukan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia pada saat masa pasca kemerdekaan. Saat itu pemerintah mengalami defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah saat itu. Nah, pada saat itu pemerintah menanggung defisit itu sebanyak 1,5 triliun, sebanyak 5,1 miliar dan memiliki utang luar negeri sebanyak 1,5 triliun. Nah, tujuan usaha ini diberlakukan sebagai sistem ekonomi Alibaba untuk memajukan pengusaha pribumi supaya dapat bersaing dengan pengusaha asing lainnya. Contohnya seperti pengusaha di negeri Cina. Selanjutnya ada kebijakan politik dalam Kabinet Natsir. Nah, pada Kabinet Natsir itu dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan sekarang ini tuh kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, diumumkannya itu pada tanggal 6 September tahun 1950. Kemudian pada kebijakan politik Kabinet Natsir ini memiliki program, yaitu 1. Mempersiapkan dan penyelenggaraan pemilihan umum untuk Dewan pada konstituante dalam waktu singkat. Yang kedua, ada menggerakkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman pada negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah tentang perebutan wilayah pada Irian Barat dalam waktu singkat. Kemudian ada kebijakan politik pada Kabinet Sukirman. Pada Kabinet Sukirman itu merupakan kabinet dibentuk kedua setelah dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1951 sampai tahun 1952. Nah, pada kebijakan politik Kabinet Sukirman memiliki tujuan, yaitu 1. Proses terbentuknya Kabinet Sukirman. 2. Menganalisis kebijakan politik dalam negeri yang dijalankan oleh Kabinet Sukirman. Yang ketiga, ada menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan politik yang dijalankan oleh Kabinet Sukirman. Yang keempat, ada menganalisis
menganalisis berakhirnya Kabinet Sukirman. Sekian penjelasan dari saya dari penjelasan tentang dua kebijakan ekonomi dan dua kebijakan politik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.